Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, fi hadhil 'ashiyya al-mubarakah, di waktu sore yang penuh dengan barokah ini, jama'anallah wa iyyakum, Allah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Al-babus sabi baina ulama'il akhirati wa ulama'id dunya. Kita sekarang sampai bab yang ketujuh. Di bab yang ketujuh ini akan dijelaskan siapa mereka ulama-ulama akhirat dan siapa mereka ulama-ulama dunia. Terlebih di zaman akhir seperti ini, semua orang naik ke atas mimbar, semua orang dengan media sosialnya masing-masing berbicara tentang ilmu. Semua berbicara tentang ilmu di media sosialnya. Semua berceramah, semua ini. Nah, tapi siapakah mereka ulama akhirat? Tapi siapakah juga ulama dunia? Sulit membedakan akhir zaman ini. Semuanya di media sosial berfatwa, di media sosial, di Facebook, di TikTok, semuanya berceramah. Nah, siapa dari mereka ini yang ulama akhirat dan siapa yang ulama dunia akan dibahas di sini. Wa fihi faslan. Dalam bab ini ada dua fasal. Al-faslul awal, fasal yang pertama, fi awsafi ulama'il akhirah, menjelaskan tentang sifat-sifat ulama akhirat. Akan dibahas fasal awal, siapa itu ulama akhirat, sifatnya seperti apa, cirinya seperti apa. Kalau kita mendapatkan seperti itu, ya kita ikuti, kita dengarkan daripada nasihat-nasihat dan fatwanya ulama akhirat. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, fit tahdhir min ulama dunya. Di sini kita diwanti-wanti agar berhati-hati daripada yang namanya ulama dunia. Ulama dunia itu tujuannya bukan Allah. Tujuannya adalah ketenaran, keviralan zaman sekarang, viral. Yang dicari validasi, minta apa? Minta stempel dari manusia, minta pengakuan daripada manusia. Tujuannya itu harta, yaitu ulama dunia akan dibahas. Al-faslul awal fi awsafi ulama'il akhirah. Qala Allah Ta'ala warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Dari ayat ini diketahui siapakah mereka orang-orang yang memiliki sifat-sifat ulama akhirat. Allah berfirman warrasikhuna fil ilm, orang yang rasikh di dalam ilmunya. Rasikh itu bukan orang yang mondok 4 tahun, 7 tahun, bukan. Orang nggak harus mondok, tapi setiap harinya dia tangannya tidak pernah lepas daripada kitab. Rasikh orang yang kuat ilmunya. Orang yang kuat ilmunya. Baitun rasikhun, rumah yang kokoh kuat. Seandainya ada angin diterpa apapun nggak goyang. Kenapa? Kokoh kuat. Ulama yang sifatnya ar-rasikhun, berhembus fitnah dia tetap tidak bergeming, tidak goyang. Ada fitnah macam apapun dia tahu yang benar itu siapa. Nggak gampang mereka itu terfitnah, apalagi dengan urusan dunia atau harta. Itu ar-rasikhun fil ilm.
Apa yang dikatakan oleh mereka? Yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Mereka mengatakan apa? Amanna bihi, kita beriman. Mereka beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun min indi rabbina, semua yang kami miliki, kecerdasan yang kami miliki, kehebatan yang kami miliki, apapun yang mereka miliki, mereka sadar semuanya itu berasal dari siapa? Berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekarang kan enggak, padahal hanya pandai berbicara. Pandai berbicara, ilmunya nanggung masih kadang-kadang. Apa kata mereka? Ya ini karena saya murojaahnya banyak. Ini karena saya berguru sama fulan bin fulan. Ini karena saya kalau sinau ini mempeng misalnya. Mereka masih menisbatkan kecerdasan, kehebatan, kelebihan kepada siapa? Kepada dirinya masing-masing. Tapi mereka ar-rasikhuna fil ilm, orang yang kuat ilmunya, kokoh ilmunya, mereka mengatakan apa? Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anir rasikhina fil ilm. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas ini ketika masih kecil, umur 5 tahun dibawa oleh ibunya kemana? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ikut Nabi wis. Alangkah beruntungnya ini Anas bin Malik. Dia bersama Nabi 10 tahun. 10 tahun. Di rumahnya Nabi 10 tahun. Khidmat sama Nabi, khidmat. Makanya zaman sekarang itu bukan zaman sekarang, biasanya di pondok pesantren itu banyak para murid, para santri khidmat kepada gurunya, khidmat kepada kiainya. Ya ini dicontohkan oleh Anas bin Malik, dia itu menjadi haddamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun. Kata sahabat Anas bin Malik, aku 10 tahun itu enggak pernah dibentak sama Nabi. Enggak pernah dibentak. Tidak pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang kotor. Nabi nggak pernah membentak saya, marah kepada saya, nggak pernah Nabi. Kalaupun saya itu beli sesuatu diperintahkan Nabi salah, nggak marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah minta doa ini Anas bin Malik. Nabi, saya minta doa Nabi. Minta doa, didoakan sama Nabi. Kamu didoakan kaya Anas bin Malik. Ya doanya Nabi Muhammad. Tembus langsung ke langit 7 sudah kaya. Kedua didoakan barokah umurnya. Umurnya itu sampai 120 tahun lebih. 120 tahun lebih. Didoakan panjang umur sama Nabi juga. Yang kedua didoakan panjang umur. Jadi umurnya itu sampai 120 tahun lebih. Satu kampung itu semuanya cucunya semua. Satu kampung itu anaknya, cucunya, cicitnya. Bahkan anaknya Anas bin Malik itu meninggal duluan sebelum sahabat Anas bin Malik. Anaknya meninggal duluan. Biasanya orang tua meninggal dulu, ini enggak. Anaknya yang meninggal dulu, umurnya 120. Satu desa itu semuanya keluarganya dia. Kalau bukan anaknya, iya cucunya. Kalau bukan cucunya, cicitnya. Kenapa? Karena dapat doa dari baginda Nabi Muhammad. Biasanya santri yang jadi khaddam, kiai, itu istimewa, itu pasti mendapatkan doa daripada siapa? Dari kiai. Jadi jangan remehkan orang yang ada di pesantren jadi khaddamnya kiai, jangan diremehkan. Ya ini Anas bin Malik, kiai itu kalau mujahadah, kalau bangun malam, kita nggak tahu, ya pasti mereka mendoakan daripada keluarganya. Setelah keluarganya, ya orang yang bersamanya tiap hari, ya khaddam tadi, baru mungkin murid-murid yang lainnya. Sahabat Anas bin Malik bertanya kepada Nabi Muhammad, Nabi, ar-rasikhin fil ilm itu siapa? Ar-rasikhin fil ilm, orang yang kuat ilmunya itu siapa Nabi? Man barrat yaminu wa sadaqa lisanu wa astagama qalbu wa afa batnu wa farju wa fadzalika minar rasikhina fil ilm. Ar-rasikhin fil ilm itu man barrat yaminu, kalau dia sumpah dipenuhi. Artinya orang ar-rasikhin fil ilm itu orang yang memenuhi daripada janji, menunaikan daripada janji. Kalau dia berjanji, dia tidak khianat.
Kalau dia berjanji, dia tidak khianat, dijalankan daripada janjinya, orang yang amanah. Apalagi di akhir zaman, amanah itu sulit sudah. Amanah itu sulit. Yusaddaqul khain. Akhir zaman kata Nabi, orang yang berkhianat yusaddaqu, dipercaya. Wa yukadzab, dan didustakan, as-shadiq, orang yang jujur didustakan, orang yang amanah didustakan semuanya. Justru orang yang khianat dipercaya. Ini akhir zaman. Jadi kalau kita melihat akhir zaman ini banyak yang seperti itu, ya sudah memang digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqa lisanu. Ar-rasikhin itu orang yang jujur lisannya. Jujur lisannya, tidak pernah berdusta. Dia tidak memberikan nasihat kecuali dia mengamalkan terlebih dahulu. Sebelum memerintahkan orang sholat duha, dia sholat duha. Sebelum memerintahkan orang-orang sholat witir, dia sholat witir. Shadiq lisanu, orang yang jujur lisannya. Wastaqama qalbu, orang yang istiqomah hatinya, lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak gampang berpaling, istiqomah hatinya kepada gurunya. Dikatakan oleh Imam Sya'rani, seharusnya bagi seorang murid dia itu menganggap gurunya itu orang yang paling hebat tanpa merendahkan daripada ulama-ulama yang lain. Tapi di matanya dia, guru saya ini orang yang paling hebat, orang yang paling istimewa. Tapi seorang murid tidak boleh berkeyakinan bahwasannya gurunya itu maksum. Karena maksum itu hanya sifatnya siapa? Nah, dikatakan oleh ulama, seorang murid yang meyakini gurunya maksum, hurima min barokatih, maka dia tidak akan mendapatkan barokah daripada guru. Murid yang menganggap gurunya maksum tidak mendapatkan barokah dari gurunya. Jadi tetap murid itu ta'zim sama gurunya dengan ta'zim yang paling luar biasa, menganggap gurunya orang yang paling hebat tanpa merendahkan yang lainnya. Sehingga apa? Hatinya murid ini tidak bercabang-cabang, fokus kepada satu yang mereka hormati, yaitu gurunya. Wa afabatnahu wa farjah, wa afabatnuhu wa farjuh, dan terjaga perutnya dan kemaluannya. Terjaga perutnya daripada makanan yang haram, terjaga perutnya daripada makanan yang syubhat. Hati-hati, jangankan yang haram, yang syubhat itu loh, mereka itu terjaga perutnya, nggak gampang mereka, nggak gampang. Meskipun ketika diundang pejabat, kadang-kadang mereka ini nggak makan, saking waroknya, menghindari daripada barang-barang yang syubhat. Lihat dulu bagaimana ceritanya muassis pondok ini, Kiai Haji Mazayadi. Bagaimana beliau zaman dulu ceritanya? Anti beliau itu, orang yang warok, ya ini menjaga perutnya. Wa farjo, dan menjaga kemaluannya daripada kemaksiatan. Orang kalau menjaga perut sama kemaluannya, insya Allah selamat dunia akhirat. Karena kebanyakan maksiat itu munculnya dari perut. Perut itu kalau sudah kenyang, otomatis anggota badannya itu bermaksiat. Nggak usah disuruh maksiat, otomatis bermaksiat. Sedangkan orang yang soleh, terlebih para aulia, mereka itu nggak kenyang-kenyang kalau makan. Cukup ya sudur romak, menutup daripada laparnya. Yang kenyang-kenyang makan ya kita ini semua ini, saya semuanya ini. Kalau mereka orang soleh, hanya untuk menutup daripada rasa laparnya. Sehingga apa? Anggota badannya terus mengajak mereka untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzalika minar rasikhina fil ilm. Ya ini ar-rasikhin fil ilm ini, ya ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum ar-rasikhu fil ilmi man wajada fi ilmihi arba'ata asya.
Orang yang rasikh di dalam ilmunya itu orang yang mendapatkan 4 hal di dalam ilmunya. Ba'dul ulama yaqul ar-rasikh kada, ba'dhum yaqul kada. Walakin al-murad wahid. Ada perbedaan pendapat di sini tapi intinya semuanya satu. Ma huwa ar-rasikh fil ilm? Awalan at-taqwa bainahu wa bainallah. At-taqwa. Orang yang bertakwa. Taqwa ilahil alamin. Fa innaha izun wa hirzun fid dunya wal marja'i. Biha ghinad daraini fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Wa man dayya at-taqwa wa ahmala amraha taghashyatha fil uqba fununun nadamati. Taqwa ilahal alamin, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inha izzun, akan membawa kemuliaan kepada diri orang itu sendiri. Orang kalau takwa itu mulia, orang kalau takwa mulia. Kenapa? Karena Allah yang memuliakan. Kalau Allah yang sudah memuliakan, pasti dia mulia di mata manusia. Belum tentu orang yang dihargai di mata manusia tapi dia dihargai oleh Allah subhanahu. Tapi kalau sudah dimuliakan, diagungkan oleh Allah, insya Allah di mata manusia pun dia mulia dan agung. Fa inha izun wa hirzun. Takwa itu juga hiris, apa tameng? Takwa itu juga tameng. Tameng antara kita dengan yang haram. Oh, ada uang haram, tapi karena takwanya tinggi, dia takut, oh ini bukan uang saya, ini bukan hak saya, ini ada pemiliknya, dia tinggalkan. Oh ini makanan haram ini makanan syubhat, ditinggal. Kenapa? Karena ada takwanya. Tameng di mana? Tameng fid dunya wal marja'i. Tameng baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di akhirat tameng daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha ghina daraini fastamsik biha. Dengan bertakwa ghina darain, seseorang akan mendapatkan kecukupan di dunia dan di akhirat. Paling enak itu orang yang memiliki kecukupan. Paling enak orang yang punya kecukupan, tidak pernah kurang. Kadang orang kaya itu masih kurang, tapi kalau orang cukup terus. Alhamdulillah saya cukup punya mobil Alphard 1. Alhamdulillah cukup saya punya rumah seperti rumahnya Tuan Tako, cukup. Alhamdulillah saya cukup saya punya pasangan 4 misalnya. Cukup, yang penting cukup itu tidak pernah kurang. Kalau kaya bisa kurang. Fi ghina darain fastamsik biha. Berpegang teguhlah dengan takwa. Kata Al-Habib Abdul Haddad, tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Kalau kamu berpegang teguh dengan takwa, kata Al-Habib Abdul Haddad, tanal ma tashtahihi wa tadda'i, kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu ingini dan sesuatu yang kamu sukai dan yang kamu ingini. Tapi sebaliknya, wa man dayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashyatha fil uqba fununun nadamati. Wa man dayya'at taqwa, siapa orang yang menyia-nyiakan urusan takwanya kepada Allah. Salat enggak salat podo ae, sudah enggak mau salat. Enggak mau menambah ibadahnya. Dayya'at taqwa, mengabaikan urusan takwanya. Maghrib masih di luar, belum pulang, belum mandi, belum salat. Doya takwa. Wa ahmala amroha, dan siapa orang yang berpaling daripada takwa, taghasyatha fil uqba fununun nadamati, kata Imam Haddad. Nanti ketika di akhirat dia akan diliputi oleh berbagai macam penyesalan. Nyesel saya, rumah saya itu sampingnya pondok, kenapa saya kok tidak belajar ke pondok? Saya nyesel, di pondok sering ada acara-acara, kenapa saya kok nggak ikut? Saya nyesel, saya punya teman itu mondok di Zainul Islah, tapi saya tahu tapi tidak ikut dengan dia. Jadi isinya apa? Nyesal terus. Kenapa? Di akhirat itu kalau tidak baik ya orang menyesal atas perbuatan apa yang telah ditinggalkan oleh dia selama hidup di dunia. Wa tawadhu bainahu wa bainallah, dan orang yang rasikh fil ilm tawadhu, rendah hati.
Tidak sombong. Sombong itu batorul hak, melawan daripada al-haq kebenaran, menolak daripada kebenaran. Wal ujub, orang kalau tawadhu itu menghindari yang namanya ujub apa? Berbangga diri. Berbangga diri loh, saya itu hafal alfiyah ya karena saya kalau malam tidurnya sedikit. Saya bangun malam saya menghafalkan alfiyah. Saya itu pinter kalau bahsul masail karena saya memang benar-benar belajar. Orang Rosi itu nggak seperti ini. Justru apa? Tawadhu. Lihat itu pohon-pohon itu. Kalau sudah waktunya berbuah, ketika dilempar, mereka tidak membalas. Kita lempar batu, mereka tidak membalas batu kepada kita. Yang diberikan justru apa? Mereka mengeluarkan, menjatuhkan daripada buahnya. Itu pohon padi, tanaman padi itu di sawah. Kalau sudah mulai banyak mau panen, apakah padi tadi lurus pohonnya? Enggak, tapi apa? Melengkung, menjulai, melengkung ke bawah, menundukkan apa? Tawaduknya. Ya orang semakin banyak ilmunya ya semakin tawaduk. Orang semakin pintar, semakin cerdas ya pokoknya semakin apapun itu manusia ya tawaduk. Tawaduk manusia semakin apapun, tawaduk dia. Tawaduk itu manusia, orang yang hebat itu tawaduk, rendah diri, rendah hati. Tidak pernah menonjolkan atau menunjukkan sesuatu. Padahal dia ini CEO tapi nyamar. Nyamar itu. Wa bainal khalq, bukan cuma tawaduk kepada Allah, kepada makhluk. Nah, tadi tawaduk kepada makhluk, tawaduk kepada Allah itu. Tawaduk kepada Allah itu dia merasa hina di hadapan Allah, merasa tidak pantas di hadapan Allah. Saking tawaduknya mereka itu kepada Allah, mandi loh, mereka itu mandi pakai baju. Jadi mandi basah-basahan pakai bajunya. Padahal dia di kamar mandi. Kenapa? Malu telanjang. Padahal nggak ada yang lihat. Malu dilihat oleh Allah Subhanahu. Kalau sekarang justru dilihat-lihatkan. Wazuhud bainahu wa baina dunya. Dan rasikh fil ilm itu orang yang zuhud antara dia dan dengan dunia. Di zuhud. Apa sih zuhud itu sih? Waro itu lebih tinggi daripada zuhud. Kalau zuhud itu mengambil yang halal, menghindari yang syubhat. Itu hebat, orang seperti itu sudah hebat, apalagi waro. Waro itu apa? Kalau waro ada sesuatu yang benar-benar halal. Ada sesuatu yang benar-benar halal di hadapannya, tapi dia mengambil sedikit. Sesuatu yang jelas-jelas benar-benar halal diambil sedikit. Kalau zuhud enggak, menghindari yang syubhat demi mendapatkan yang halal. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf zai, huruf ha, huruf dal. Zai, tarkus zina, meninggalkan hiasan-hiasan dunia. Zina, meninggalkan hiasan dunia. Kalau sekarang enggak kan? Kalau orang zaman dulu mungkin beli pakaian, beli apa, kepingin punya yang baru karena yang lama itu sudah usang, sudah rusak. Kalau sekarang enggak, beli apapun sekarang, beli baju yang baru, beli apa yang baru. Tujuannya apa? Agar bisa selfie nanti dikirim di TikTok. Itu zaman sekarang. Mereka orang zuhud itu tarkus zina, meninggalkan hiasan-hiasan dunia. Kenapa? Mereka tahu kalau zina ini, hiasan dunia ini hanya menipu. Kalau dia sudah tertipu dengan dunia, dia akan terhalangi kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ha tarku hawa nafas. Ha itu meninggalkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita. Jadi diri kita itu kalau tidak kita sibukkan dengan akhirat, maka nafsu kita akan mengajak kita kepada maksiat. Makanya sibukkan diri kita dengan maksiat, maka nafsu tadi, hawa nafsu tidak akan mengajak kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nafsu. Wan nafsu katifli intuhmil husyab ba'ala hubbir radha'i wa intaftim hulan fatimi yan fatim. Jadi hawa nafsu itu ibaratnya seperti anak kecil. Anak kecil itu selalu nempel pada ibunya, netek nyusu pada ibunya.
Bagaimana caranya anak kecil tadi selesai tidak menyusui kepada ibunya? Disapi. Disapi. Disapi pelan-pelan. Kadang dimintakan bacaan-bacaan dari kiai, taruh di air atau di gula kadang-kadang. Akhirnya lepas daripada ibunya, tidak mau menyusu lagi. Ya begitu juga nafsu, pelan-pelan dilawan hawa nafsu. Kalau nggak bisa, minta doa kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita, insya Allah selamat daripada hawa nafsu. Wadal tarkud dunya, zai tarku zina, hak tarkul hawa, wadal tarkud dunya, meninggalkan dunia. Bukan berarti tidak mau dunia, dia mau dunia tapi secukupnya, sisanya ditinggalkan karena dianggap itu akan menghalangi ibadah dia kepada Allah Subhanahu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tolak tu dunia thalathan, tolakon bainan la ruju'alaha. Aku tolak, aku cerai di dunia, talak 3, tolak bain yang tidak bisa kembali lagi sudah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi di Al-Quran ada walatan sanasibaka minat, janganlah kamu lupakan bagian kamu daripada urusan dunia. Jangan lupakan urusan dunia, jangan dilupakan. Ya memang kita masih perlu dan butuh daripada dunia, tapi jangan sampai tenggelam ke dalamnya Kalau sudah tenggelam sulit nanti. Ya kita ambil secukupnya. Kalaupun dunia itu ada bersama kita, hendaknya dunia itu kata Imam Haddad hanya sebatas di tangan, tidak sampai menguasai apa? Tidak sampai menguasai hati kita. Wal mujahada baina wa baina nafsi. Yang keempat ar-rasih fil ilm, itu orang yang mujahadah riyadhah terus antara dia dan dirinya. Dirinya itu tidak dikasih makanan yang enak tok. Kalau dirinya itu dikasih makanan yang enak tok keterusan, akhirnya tidak mau syukur dia. Tidak mau syukur. Kenapa? Mintanya makanan yang enak-enak terus. Kalau kita ini mujahadah, apapun makanan, meskipun singkong, meskipun ketela, pohong, apapun, nggak ada masalah. Kenapa? Kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat ketela atau singkongnya, tapi kita melihat siapa yang memberi kita, siapa yang memberikan anugerah, siapa yang memberikan nikmat, siapa? Allah Subhanahu. Tapi kalau orang yang cinta dunia tidak melihat siapa yang memberi, tapi melihat yang dimakan. Oh bohong, ini kentutan ini. Oh ini ketela, garakno mules misalnya. Padahal itu makanan yang baik zaman sekarang. Justru makanan sekarang ini instan menyebabkan banyak orang sakit. Kenapa? Makanannya. Kebanyakan penyakit itu kata ulama minal batan, daripada perut, daripada yang dimakan, bukan dari luar. Intaha min tafsir Al-Baghawi. Al-Baghawi ini ahli hadis. Ahli hadis, ahli fikih juga. Qultu wa min awsafihim dawamu muraqabatillahi ta'ala wal muhafadatu ala khawfi fi sairi ahwalihim wa dawamu sakinati wal waqari wal khusyu'i wal khudu'i wa tawadhu'i lillahi azza wa jal. Dikatakan qultu Al-Habib Zain bin Smith, termasuk daripada sifat-sifatnya orang yang rasul itu dawamu muraqabatillahi ta'ala, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang itu kalau merasa diawasi, dia tidak akan malas. Misal ada pegawai kerja di pabrik, dia selalu diawasi oleh mandornya, pasti dia kerjanya apa? Semangat. Kerjanya disiplin apa? Diawasi, dipantau terus. Tujuannya apa? Ingin dapat gaji yang lebih lagi, naik kelas, naik pangkat. Kenapa? Menjadi pegawai yang disiplin. Begitu juga seorang hamba ketika merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan sungguh-sungguh ibadahnya. Kalaupun dia tidak bisa ikhlas, dia akan memaksa dirinya, ya apa caranya ikhlas. Kalau dia ini sombong, dia akan memaksa dirinya, ya apa jadinya orang yang tawadhu. Bukan merasa diawasi oleh makhluk, tapi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Muraqabah ini magom, kedudukan yang tinggi. Kalau orang sudah mendapatkan magom muraqabah, dia tidak akan bermaksiat. Gimana dia mau bermaksiat sedangkan dia merasa gerak-geriknya, ucapannya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu. Bagaimana seorang pegawai dia akan malas atau tidur-tiduran sedangkan mandornya selalu di sampingnya melihat dia. Mandor melihat dia, ya nggak mungkin dia malas, nggak mungkin dia tidur-tiduran. Pasti apa? Dia semangat bekerja. Hamba juga begitu. Orang yang soleh, para aulia,
Dia merasa diawasi gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Bagaimana dia akan bermaksiat kepada Allah atau bagaimana akan tergambar dia lupa kepada Allah Subhanahu, nggak mungkin. Wal muhafadzatu ala khaufi fi sairi ahwalihim. Orang yang rosi itu orang yang selalu menjaga takutnya kepada Allah dalam semua keadaannya. Dalam semua keadaan dia itu apa? Merasa takut kepada Allah, menjaga, jaga. Jadi dijaga rasa takutnya. Baik dia sendiri atau dia bersama dengan orang. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia sendiri tidak ada yang melihat, dia ingat masih ada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia di keramaian banyak orang, tetap dia merasakan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang menjaga daripada khaufnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu orang-orang yang memiliki rasa takut. Makanya orang yang punya ilmu itu kata Allah dalam Al-Qur'an orang yang takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu namanya ulama. Yang tidak takut kepada Allah walaupun hafal alfiyah, hafal Quran ya bukan ulama di mata Allah Subhanahu. Meskipun hatam Fathul Qarib, hatam Mutammimah Jurmiyah, tapi dia punya rasa takut, yaitu ulama. Wadawamu sakinah wal waqor, selalu dia itu sakinah dan waqor. Sakinah itu ketenangan hati, hatinya tenang. Kejernihan hati, wal wakor itu dalam perbuatan. Orang yang punya sifat wakor kalau jalan itu tidak pernah tolak-tolak kanan kiri, tidak pernah tolak-tolak kanan kiri, itu wakor itu dalam gerakan. Jadi kalau jalan terus melihat ke depan, tidak pernah melihat kanan, tidak pernah melihat kiri. Bukan kalau naik mobil tidak melihat spion, bukan, tidak mau melihat kanan kiri, itu tidak mau melihat perbuatan orang lain. Kalau sakinah itu ketenangan hati, tidak gampang digoyahkan hatinya dengan dunia, dengan jabatan dan yang lainnya. Wal khusyu'i wal khudu, orang yang khusyuk, orang yang khudu, tunduk, orang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang rasikh. Kalau sholatnya khusyuk, fokus, tunduk kepada Allah, tunduk kepada syariat, tidak pernah melanggar. Nah, itu orang yang rasikh. Galal Imam Al-Ghazali, qila khamsun minal akhlaqi hiya min alamati ulama'il akhirah. Dikatakan oleh Imam Ghazali ada 5 akhlak, yang mana 5 akhlak ini termasuk tanda-tanda ulama akhirat. Termasuk tanda-tanda ulama 5 hal ini mafhumatun min khamsi ayatin min kitabillah azza wajal. 5 hal ini diambil, difahami daripada 5 ayat. 5 ayat. Ini istimbatnya Imam Ghazali istimbat. Apa itu? Al-khasyah, rasa takut, wal khusyuk, kemudian tawadhu, husnul khuluq, akhlak yang baik, wa itharul akhirah ala dunia, yaitu mementingkan akhirat daripada dunia, wa huwa az-zuhdu, yang dikenal dengan Mana dalilnya? 5 ayat tadi. Yang pertama khasyah rasa takut. Apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil. Di sini innama adatul hasr, adatul hasr dibatasi. Berarti selain ulama keluar dari innama dibatasi, sudah dikurung. Hanya ini orang yang punya khasyah. Siapa? Ulama. Yang tidak punya sifat khasyah berarti dia bukan ulama. Apa kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir? Al ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Pengarang Sulam Taufik mengatakan al ilmu khasyah kullu, ilmu itu isinya rasa takut kepada Allah. Takut menggerakkan anggota badannya kemaksiatan, takut hatinya itu untuk memikirkan yang haram, semuanya takut. Yu'raf bidzaka ahlu. Dengan rasa takut tadi itulah dia dikenal oleh Allah Subhanahu, dikenal menjadi ulama. Yang kedua, wal khusyuk. Khasyi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan dunia. Kenapa? Orang yang menjual akhiratnya dengan dunia itu orang bodoh. Kenapa? Dunia itu tidak sebanding dengan akhirat. Akhirat itu tidak ada harganya kok sampai dijual dengan Wa may yabi
ajilan bi ajilihi ya bin lahul ghabnu fi bai'in wa fi. Siapa yang menjual akhiratnya dengan dunia, terbukti dia ini bodoh dalam jual beli, kata Al-Imam Busiri. Wa amma husnul khuluq, adapun husnul khuluq, akhlak yang baik, fa bima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Jadi akhlak yang baik Nabi Muhammad itu rahmat. Dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya, Nabi itu lintalahum, lemah lembut kepada yang dicaci maki. Nabi menunjukkan akhlaknya, tidak membalas. Nabi dijahati, tidak pernah menunjukkan balasan yang jelek. Justru mereka menyakiti Nabi dibalas dengan kebaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang memiliki akhlak yang baik, tidak pernah membalas daripada perbuatan jelek yang dilakukan orang lain kepadanya. Yang keempat, zuhud. Wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila sholiha. Berkata Allah kepada orang-orang yang diberi ilmu, apa kata Allah? Thawabullah khairun, pahala daripada Allah itu lebih baik daripada bagi orang yang beriman dan yang mengamalkan amal soleh. Hati-hati. Jadi ibaratnya gitu, pahala itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi zuhud sudah, tidak usah ngejar dunia. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul la yakunu rajulun min ahli ilm hatta la yahsuda man fawqahu wa la yahkira man dunahu wa la yabtaghi bihi thamana. Dikatakan oleh Ibnu Umar, seseorang itu tidak dikatakan menjadi ahlul ilm kecuali dia tidak hasud kepada orang yang di atasnya dan tidak merendahkan orang yang di bawahnya. Tidak hasud kepada orang yang ilmunya di atasnya dan tidak merendahkan orang yang ilmunya di bawahnya. Itu ahlul ilm. Wala yabtaghi bihi thamana, dan dia tidak menjual bihi dengan ilmunya itu dengan harta. Ilmunya itu diajarkan tidak berharap harta, tidak berharap dunia. Yang diharapkan pencipta dari dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Syi'bi rahmatullah yaqul innamal faqihu man wari'a an maharimillahi ta'ala wal alimu man khafa Allah azza wa jal. Dikatakan oleh Imam Syi'bi, faqih, orang yang ahli fikih itu siapa sih? Kita sering lihat orang ini ahli fikih, orang ini ahli bahasa masail, belum tentu dia dikatakan ahli fikih, belum tentu. Orang ahli fikih itu orang yang warok daripada keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang ahli fikih. Wal alim man khafa Allah azza wa jal. Alim itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan orang faqih, ahli ilmu. Ini yang dinamakan faqih. Kalau dia masih menjalankan keharaman, melanggar yang diharamkan, tidak takut kepada Allah, bukan faqih dia, bukan ahli fikih. Wa qala rajulun lil Hasan al-Basri rahimahullah inna fuqaha'ana yaqulu kadza. Qala al-Hasan hal ra'aita faqihan qad? Innamal faqihu az-zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirah al-basiru fi dini al-mudawimu ala ibadati rabbih. Ada seseorang berkata kepada Al-Imam Hasan al-Basri. Ada seseorang berkata kepada Al-Imam Hasan al-Basri. Inna fuqaha'ana yaqulu kadza. Wahai Imam, orang-orang yang ahli fikih itu mengatakan hukumnya ini, hukumnya ini itu, katanya. Zaman itu zaman orang ahli fikih. Apa jawab Imam Hasan Basri? Hal ra'aita faqihan qad? Apa kamu pernah melihat orang ahli fikih sehingga engkau mengatakan dia ahli fikih? Kamu mengatakan ulama-ulama ahli fikih mengatakan hukumnya ini A, hukumnya ini B, C. Kamu sudah tahu siapa itu faqih, orang yang ahli fikih. Dijawab oleh Imam Hasan Basri, innamal faqihu, orang yang dianggap faqih itu az-zahidu fi dunya, orang yang zuhud dalam urusan dunia,
Ar-raghib fil akhirah, hanya menginginkan akhirat. Al-basiru fi dini, orang yang tajam, yang mendalami agamanya. Al-mudawim ala ibadati rabbi, orang yang selalu beribadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu. Zahid fi dunia, bukan mereka nggak cinta dunia, nggak mau dunia, mereka mengambil dunia, tapi zuhud, tidak semuanya diambil yang halal, karena sesuatu yang haram itu juga rezeki. Apa dalam zubat itu? Dikatakan dalam zubat, warizqu ma yanfa walau muharrama, dan rezeki itu sesuatu yang bermanfaat walaupun berasal dari yang haram. Walaupun berasal dari yang haram namanya rezeki, tapi orang yang fakih tidak mau berasal dari yang haram. Jangankan yang haram, yang halal aja masih apa? Masih dipilih-pilih. Ar-raghib fil akhirah, yang selalu menginginkan urusan akhiratnya. Kalau nggak ada urusan akhirat nggak mau. Mau kemana? Keluar jalan-jalan. Ada urusan akhirat, ada apa? Tafakur alam. Oh, nggak apa-apa. Jadi urusannya kepada Allah. Al-basir fi dini, orang yang mendalami daripada urusan agama, memiliki pemahaman yang lebih dalam urusan agama, tajam penglihatannya, tidak ngawur, tidak mengambil hukum, tidak ngawur, hati-hati, sangat mendalam, hati-hati orang mendalam itu. Al-mudawim ala ibadati rabbi, orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu kali Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu selalu cerita kepada anaknya, ada orang hebat nak, namanya Muhammad bin Idris, ya gurunya sendiri Imam Syafi'i. Akhirnya suatu saat, singkat cerita, Imam Ahmad cerita kepada anak perempuannya, Imam Syafi'i mau nginep di rumah kita. Senang ini si anak, senang. Ketika Imam Syafi'i nginep, anaknya Imam Ahmad, anak Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan tadi tidak tidur, kepingin melihat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dikasih makan banyak habis, dilihat malam tidur tok. Ingkar si anak ini. Berbanding terbalik, beliau melihat ayahnya Imam Ahmad sholat malam ini apa. Akhirnya protes anaknya, bah, apa Imam Syafi'i yang dipuji-puji makan tok tidur tok. Ditanya, ayo kita cari jawaban ke Imam Syafi'i. Kenapa begitu? Benar enggak kamu ini persangkaanmu? Ditanya, kenapa anda ini makan banyak guru? Apa jawaban Imam Syafi'i? To'amu sholihin syifa audawa, makanannya orang soleh ini obat. Kamu ini orang soleh, makanannya obat, saya habiskan semuanya. Kalau kita kan enggak, lapar kita ya. Imam Syafi'i, karena apa? Husnudon, makanannya orang soleh. Yang kedua, saya tadi tidak sholat, saya istimbat 70 hukum fikih dari hadisnya Nabi, ya Umar ma fa'alan Nughir. Umar itu tasghir dari Umar. Umar ditasghir jadi Umar. Nughir itu burung emprit. Waktu itu ada anak kecil namanya Umar, mainan burung emprit. Kata Nabi, ya Umar ma fa'alan Nughir. Dari kalimat itu saya istimbat hukum fikih ada 70. Sudah tahu nak? Jawabannya sudah. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, orang yang mempelajari dan mengkaji ilmu agama lebih baik daripada sholat tahajud. Itu sholat sunnah atau wajib? Sholat sudah tahu nak? Tahu sudah. Nah itu fakih itu baru. Nah itu Imam Syafi'i. Mudah-mudahan ilmunya kita manfaat, Allah memberikan kita futuhal arifin, menjadikan kita ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, ar-rasikhin, yang kokoh fil ilm, menjadikan orang kita yang takut kepada Allah, dimudahkan semua urusan kita, dilancarkan semua urusan kita, diberi pemahaman yang mudah untuk mempelajari agama, cepat hafal Quran, cepat hafal Alfiyah dan lainnya. Mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Islam mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, diberi panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bisiril Fatihah.